Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai sistem informasi geografis. Nah, yang pertama, kita akan masuk kepada materi proyeksi peta. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita menyamakan persepsi kita, karena kita menganggap bentuk bumi itu bulat atau sphere. Sebenarnya bentuk bumi itu adalah spheroid yang radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutub-kutubnya. Setelah kita menyamakan persepsi, nah, bentuk bumi itu berupa ruang 3D yang melengkung dan menyerupai elipsoid. Untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar atau dua dimensi, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Nah, jadi proyeksi peta itu terbagi dari dua kata, yang pertama proyeksi dan yang kedua peta. Sebelum kita memasuki materinya lagi, kita harus mengetahui proyeksi itu apa dan peta itu apa. Proyeksi itu merupakan metode untuk merubah permukaan lengkung atau 3D menjadi representasi dalam bidang datar. Kemudian, peta itu apa? Peta itu merupakan representasi dua dimensi dari permukaan bumi. Jadi, proyeksi peta itu apa? Nah, proyeksi peta itu adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran itu berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Jadi, proyeksi peta juga didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Dengan kata lain, proyeksi peta berarti mengkonversikan lokasi pada permukaan bumi ke dalam bentuk peta. Berarti itu mengubah sistem koordinat ruang menjadi sistem koordinat datar. Contohnya, bujur, lintang menjadi sumbu X atau sumbu Y. Jadi, dalam mentransformasikan bidang lengkung ke bidang datar atau 3D ke 2 dimensi, pasti akan sedikit terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Maka kita untuk mendapatkan bentuk ideal itu kita perlu persyaratan geometrik. Persyaratannya yaitu jadi jarak, luas area, sudut, dan bentuk unsur itu harus sama dengan bentuk sebenarnya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis proyeksi peta. Jenis-jenis proyeksi peta itu terbagi menjadi 4, yaitu menurut bidang proyeksi, menurut kedudukan garis, karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Yang ketiga itu ada menurut ciri-cirinya yang tetap dipertahankan. Yang keempat itu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dan bidang datum. Jadi yang pertama menurut bidang proyeksi itu proyeksi terbagi 3, yaitu yang pertama proyeksi azimutal, yang kedua proyeksi kerucut atau konik, yang ketiga proyeksi silinder atau silindrikal. Jenis yang kedua itu adalah menurut kedudukan garis, karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Jadi itu ada 3, yaitu yang pertama proyeksi normal, yaitu garis karakteristik berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua proyeksi miring, itu garis karakteristiknya membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga itu ada proyeksi transversal atau ekuator, yang dimana garis karakteristiknya itu tegak lurus terhadap sumbu bumi. Lalu selanjutnya jenis yang ketiga itu menurut ciri-ciri yang tetap dipertahankan. Jadi
yang ketiga ini punya tiga jenis juga. Yang pertama itu ada proyeksi equidistant, yang kedua ada proyeksi conform, yang ketiga ada proyeksi equivalent. Yang dimana proyeksi equidistant itu yang pertama jarak di peta dan di permukaan bumi itu sama. Lalu selanjutnya proyeksi conform itu sudut arah di peta dan sudut dan arah di bumi itu sama. Yang ketiga, yang proyeksi ekuivalen itu luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Kemudian yang terakhir jenisnya itu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Itu ada tiga juga. Yang pertama proyeksi menyinggung, lalu ada proyeksi memotong, kemudian ada proyeksi tidak menyinggung dan atau tidak memotong. Berikut ada pemilihan proyeksi peta. Jadi pemilihan proyeksi peta itu berdasarkan kebutuhan peta topografi, yaitu tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan. Kemudian ada lokasi geografis, bentuk dan luas wilayah yang akan dipetakan. Ciri-ciri atau karakteristik asli yang ingin dipertahankan itu misalnya ada pemetaan untuk bentangan barat timur, itu dipetakan dengan sistem proyeksi kerucut, normal, conform, dan menyinggung titik dengan wilayah yang dipetakan, yang dikenal sebagai proyeksi Lambert. Kemudian ada pemetaan untuk searah utara-selatan, itu dipetakan menggunakan proyeksi silinder, transversal, conform, dan menyinggung meridian yang berada tepat di tengah wilayah pemetaan tersebut, yang dikenal dengan proyeksi transert. Lalu pemilihan proyeksi peta itu karena jenis-jenis sistem proyeksi suatu daerah dengan daerah lain berbeda, maka diperlukan sistem proyeksi ke sistem proyeksi lain. Selanjutnya kita akan membahas Universal Transverse Mercator atau UTM, yang dimana salah satu sistem proyeksi yang dikenal dengan dan sering digunakan itu posisi horizontal dua dimensi X, Y, UTM dengan bidang proyeksi silinder, transversal, dan conform memotong bumi pada dua meridian standar. Terus seluruh permukaan bumi terbagi 60 bagian yang disebut zona UTM. Kemudian setiap zona dibatasi dengan dua meridian selebar 60 dan memiliki meridian tengah. Zona 1 dimulai dari 180 derajat bujur barat dan sampai 174 derajat bujur barat, dan kemudian zona 2 dari 174 bujur barat sampai 168 bujur barat, dan seterusnya ke timur hingga zona 60 dari 174 bujur timur sampai dengan 180 derajat bujur timur. Baiklah, kita akan memasuki ke materi selanjutnya. Materi berikutnya adalah sistem koordinat. Nah, jadi dengan mempelajari sistem koordinat ini kita mengetahui dan memahami bentuk permukaan bumi dan memahami tentang sistem koordinat peta. Objek-objek spasial di permukaan bumi berupa jalan, sungai, batas-batas, pulau, danau, administrasi, dan lain-lain itu harus bereferensi pada geografis, sehingga direpresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat lokal atau sembarang.
Untuk memahami referensi geografis, transformasi bentuk bumi, dan sistem koordinat, perlu mengenal istilah geodesi, datum, geoid, dan elipsoid. Geodesi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran permukaan bumi, menentukan posisi koordinat, titik-titik panjang, dan arah garis permukaan bumi. Kemudian datum referensi merupakan suatu permukaan yang diketahui dan bernilai konstan untuk menggambarkan lokal atau lokasi-lokasi titik-titik yang tidak diketahui pada permukaan bumi. Biasanya berupa rata-rata permukaan air laut. Selanjutnya ada datum. Datum itu merupakan sekumpulan konstanta yang menentukan sistem koordinat dan menyatakan posisi terhadap permukaan bumi yang digunakan sebagai titik kontrol geodesi. Dan yang terakhir itu elipsoid. Nah, elipsoid itu merupakan bentuk bumi yang sebenarnya atau biasa dikenal dengan spheroid, yang radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutub-kutub. Setelah kita mempelajari bentuk-bentuk bumi yang sekilas, jadi kita akan masuk ke sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi pada bumi secara akurat. Dapat didefinisikan sebagai origin atau prime meridian datum, titik koordinat berupa x, y, z, unit atau berupa sudut, derajat, radian, panjang, meter, dan feet. Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan merepresentasikan titik-titik. Aturan tersebut berupa titik-titik asal atau origin beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan koordinat. Sistem koordinat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 2 dimensi yang dapat diterima secara luas yaitu sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat siku-siku dan sistem koordinat polar. Sistem koordinat 2 dimensi yang pertama adalah sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat siku-siku, yang dimana tersusun atas garis lurus atau kurva yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu ordinat Y mewakili arah utara dan sumbu absis X mewakili arah timur. Kemudian sistem koordinat 2 dimensi yang kedua yaitu sistem koordinat polar yang mendefinisikan posisi, komponen, jarak, dan sudut. Tadi kan sistem koordinat itu terbagi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sistem koordinat 3 dimensi bisa digunakan biasanya dengan sistem koordinat kartesian atau global kartesian dengan koordinat x, y, z untuk seluruh permukaan bumi. Koord Z pada kartesian didefinisikan sebagai geometri. Secara koordinat polar atau geografis menggunakan dua sudut dan satu tinggi. Koord Z pada geografis dapat didefinisikan sebagai gravitation. Kemudian lintang dan bujur. Untuk memudahkan menentukan suatu letak wilayah bumi,
Para ahli membagi-bagi wilayah bumi dengan 2 buah garis, yaitu latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur. Yang selanjutnya ada analisis sistem informasi geografis. Nah, kemampuan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis ini dapat diklasifikasikan bermacam-macam, yaitu berupa fungsi buffer, overlay, network, dan 3D analis. Buffer merupakan suatu analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis, yang dimana memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi, lalu memberikan banyak manfaat dan kegunaan untuk berbagai aplikasi. Proses buffering juga tidak membutuhkan waktu lama, sedangkan kekurangannya itu adalah buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layer secara langsung, sehingga membutuhkan beberapa kali proses buffering. Lalu hasil dari beberapa buffering ini juga membutuhkan penyusunan agar tidak tumpang tindih. Selanjutnya masuk kepada overlay. Overlay merupakan prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis, di mana overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis atau peta di atas peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Metode yang digunakan dalam overlay peta itu ada 3, yaitu union, irisan, dan identity. Kemudian klasifikasi network analysis, yaitu network analysis itu merupakan analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan satu sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain, yang dimana membentuk sebuah jaringan yang saling berhubungan. Selanjutnya masuk ke 3 dimensi. Analisis 3 dimensi atau 3D analysis merupakan salah satu tool dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi yang berdasarkan informasi koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. Analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analisis dan fasilitas analisis. Produk yang paling umum digunakan dari analisis 3 dimensi tersebut adalah DEM atau Digital Elevation Model. DEM merupakan suatu sistem model, metode, dan alat dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi. Jadi materi selanjutnya adalah GPS, yang dimana GPS ini merupakan singkatan dari Global Positioning System, yang dimana sebuah sistem dapat menunjukkan posisi benda dan permukaan bumi secara tepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. Dimana GPS ini juga memiliki fungsi yaitu menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, dan menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, dan kekuatan sinyal. Yang dimana satelit ini juga memiliki beberapa komponen seperti space segment yang terdiri atas 24 satelit, user segment itu terdiri atas pesawat, kapal, mobil, dan lain-lain. Kemudian ada monitor segmen yang berada di Hawaii, Diego Garcia, dan Colorado, serta ground system yang dikenal dengan Falcon Air Force Base in Colorado Springs, Colorado, yang dimana cara kerja GPS ini berprinsip dimana satelit memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit. Kemudian bila ada 2 satelit, maka kita
kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu perpotongan dua radius tadi. Kemudian semakin banyak sinyal satelit yang ditangkap, maka semakin teliti satelit menghitung posisi metode trilateration. Kemudian GPS error search itu terbagi tiga, yaitu noise atau gangguan pada signalis, kemudian ada bias, selective availability atau SA, multipath, delay oleh ionosfer dan troposfer. Dan yang ketiga ada blunder atau kesalahan user. Pemanfaatan GPS ini dapat menggunakan peralatan navigasi pesawat terbang untuk memberikan posisi pesawat, mengirimkan posisi kapal, memantau perjalanan truk, kontainer, dan kereta api, membuat peta, sinkronisasi antar BTS atau menara pada jaringan telepon seluler. Kelemahan dari GPS yaitu tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Kemudian jenis baterai AA, dan jika baterai habis tidak ada cadangan bantuan navigasi. Kemudian kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar. Dan yang terakhir tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pergunungan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.